Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang ke-8. Langsung saja ke soal yang pertama. Suatu sel volta terbentuk dari elektroda Cu dan elektroda Cr. Data potensial reduksi untuk kedua elektroda adalah ini ada Cu sama Cr. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Konsepnya, yang E0-nya kecil, dia akan mengalami oksidasi. Oksidasinya terjadi di anoda, nanti dia anodanya akan melepas elektron. Nah, kalau kita lihat Cu dan Cr, di sini Cu nilai E0-nya adalah plus 0,34, sedangkan Cr adalah min 0,7. Karena yang lebih kecil yang Cr, maka nanti yang Cr ini dia akan mengalami oksidasi dan dia bertindak sebagai anoda dan akan melepas elektron. Kita analisis pilihannya. Pilihan A, elektroda Cu melepas elektron. Tadi yang melepas elektron adalah Cr, bukan Cu. Sehingga pilihan A salah. Kemudian pilihan B, elektroda Cr mengikat elektron. Ini juga salah ya, karena seharusnya Cr ini melepas elektron. Kemudian kita ke pilihan C, elektron mengalir dari Cr ke Cu. Konsepnya dalam sel volta, elektron ini akan mengalir dari anoda ke katoda. Tadi yang bertindak sebagai anoda adalah Cr, yang katoda adalah Cu. Berarti elektronnya akan mengalir dari Cr ke Cu. Sehingga pilihan C sudah benar. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, selulosa merupakan polisakarida yang banyak terdapat dalam tanaman kapas dan merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan. Selulosa banyak digunakan dalam industri kain katun atau sutra tiruan dengan rumus struktur sebagai berikut. Pertanyaannya, jenis ikatan dan gugus fungsi pada ikatan dalam selulosa adalah yang mana? Oke. Di soal sudah dikatakan bahwa selulosa ini termasuk ke dalam polisakarida. Polisakarida ini kan berarti dia gabungan dari beberapa monosakarida ya. Nah, ikatannya yang mana? Yang ini nih. Yang saya tunjukkan dengan anak panah itu namanya adalah ikatan glikosida. Apa itu ikatan glikosida? Ikatan glikosida ini adalah ikatan antara dua molekul monosakarida. Jadi antara monosakarida yang satu dengan monosakarida yang lain akan dihubungkan dengan ikatan glikosida. Kemudian gugusnya apa? Karena di sini di ikatannya itu gugusnya adalah O. Oh, di sini adalah gugus eter. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C, ikatan glikosida dengan gugus fungsi eter. Nomor 3, diketahui beberapa ion ada Na+, Mg2+, F-, O2-, dan N3-. Dari ion-ion tersebut, urutan jari-jari ion dari yang paling besar adalah yang mana? Di mana nomor atomnya sudah diketahui masing-masing. Nah, kita akan menentukan konfigurasi dari masing-masing ionnya terlebih dahulu. Jadi 11 Na+. Plus artinya melepas, berarti nanti jumlah elektronnya tinggal 10. Yang kalau saya konfigurasikan menjadi 28. Kemudian yang Mg ini 2+, berarti 12 Mg2+. Plus artinya melepas, berarti karena tadinya jumlah protonnya 12, melepas 2 elektron, berarti dia tinggal 10. Yang kalau saya konfigurasikan menjadi 28 juga. Kemudian F-, 9F-, min artinya menerima 1 elektron sehingga total elektronnya menjadi 10. Konfigurasinya juga 28. Kemudian 8O2-, jadi dia menerima 2 elektron, 8 menerima 2 menjadi 10 elektronnya. Kalau dikonfigurasikan juga 28. Dan yang terakhir ada N3-. Min artinya menerima, di sini 7 menerima 3 elektron, berarti dia menjadi 10. Konfigurasinya juga 28. Nah, ternyata konfigurasi ion-ion yang ada di soal nomor 3 ini sama-sama 2 dan 8. Konsepnya, pada ion yang isoelektronik,
dengan kata lain dia jumlah elektronnya sama, maka nanti jari-jari ion yang negatif akan lebih besar daripada jari-jari ion yang positif. Berarti nanti jelas yang paling besar yang ion negatif dan yang lebih kecil adalah yang positif. Nah, tinggal mengurutkan saja antara yang positif dan negatif bagaimana. Konsepnya, semakin besar nomor atomnya, nanti jari-jari ionnya akan makin kecil. Nah, tadi kan yang ionnya negatif ada F-, O2-, dan N3-, di mana nanti ketika nomor atomnya makin besar, jari-jari ionnya malah makin kecil. Nah, di sini antara F-, kemudian O2-, dan N3- yang nomor atomnya paling besar adalah yang F. Jadi nanti kalau diurutkan dari yang paling besar berarti N3- dulu, baru yang O2-, baru yang F-. Kemudian kita tinggal menentukan jari-jari ion yang ion positif. Yang Na ini nomor atomnya adalah 11, sedangkan yang Mg adalah 12. Karena yang 12 ini lebih besar, maka nanti jari-jari ionnya dia malah yang paling kecil. Sehingga setelah F- itu adalah Na+, baru yang terakhir adalah Mg2+. Sehingga urutannya adalah N3-, O2-, F-, Na+, dan Mg2+. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang E. 4. Suatu sampel diduga mengandung kation unsur logam alkali. Untuk memastikan jenis kationnya dilakukan percobaan uji warna nyala. Dari hasil percobaan dihasilkan warna nyala seperti pada gambar. Berdasarkan data uji warna nyala berikut ini, maka kemungkinan kation yang terdapat dalam sampel tersebut berasal dari unsur apa? Oke, pertama kita identifikasi dulu alkali ini adalah unsur golongan 1A. Nah, kemudian dari pilihan A sampai E kita harus tahu mana yang 1A, mana yang bukan. Di sini Li 1A, kemudian K 1A, Mg ini 2A ya, berarti nanti dia bukan. Kemudian Na di sini juga 1A, kemudian yang Ba ini 2A. Nah, kalau kita lihat dari uji warna nyalanya di sini berwarna kuning ya ini. Oke, nah ini adalah data uji warna nyala dari logam alkali dan alkali tanah. Untuk alkali atau golongan 1A, litium atau Li berwarna merah, natrium atau Na ini akan berwarna kuning, kalium atau K berwarna ungu, rubidium berwarna merah ungu, dan cesium berwarna biru. Nah, karena tadi berwarna kuning, ini yang kuning adalah natrium ya atau Na. Nah, lebih tepatnya warnanya seperti ini. Natrium berwarna kuning. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nah, ini di layar adalah warna-warna uji nyala untuk unsur-unsur yang lainnya ya. Bisa dilihat warna-warnanya. Nomor 5, konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki nomor massa 45 dan 24 neutron adalah yang mana? Nah, untuk mencari konfigurasi, maka kita akan mencari nomor atom terlebih dahulu. Nomor atom bisa kita peroleh dari nomor massa dikurangi jumlah neutron. Nomor massanya adalah 45, jumlah neutronnya adalah 24. Yang kalau saya kurangi hasilnya adalah 21. Nah, karena 21 ini termasuk unsur logam transisi, maka dalam mengkonfigurasikan ionnya tidak bisa langsung dilepas elektronnya, tapi kita konfigurasikan ketika normal dulu atau ketika belum bermuatan. Nah, 21X kalau dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D1. Setelah ini baru kita urutkan dulu karena di sini tingkat energi antara 4S dan 3D ini belum urut karena ketika sudah diisi elektron tingkat energinya 4S akan lebih tinggi daripada 3D. Sehingga kalau kita diurutkan akan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, dan 4S2. Setelah itu baru kita lepaskan elektronnya ya karena bermuatan positif. Karena di sini 2+ berarti kita lepaskan 2 elektron dari yang paling luar. Jadi yang kita lepaskan yang ini ya, elektron dari kulit 4S. Sehingga konfigurasi ion X2+ adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D1. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C.
Nomor 6, pada ion SCN- orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom N, di mana nomor atom N adalah 7, itu yang mana? Oke, di sini ada konsep cara cepatnya ya, kalau sudah diketahui strukturnya, bahwa kalau dia ikatannya tunggal, nanti dia hibridisasinya adalah sp3, kalau rangkap 2 sp2 dan rangkap 3 sp. Nah, SCN- di sini itu kalau kita lihat, itu dia ikatannya adalah rangkap 3. Nah, ini kan rangkap 3. Otomatis karena rangkap 3 hibridisasinya adalah sp. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 7, perhatikan data konfigurasi elektron berikut ini. Jika unsur X dan Y bersenyawa, maka bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah yang mana? Untuk X di sini dari konfigurasinya karena dia berhenti di sp ya. Total elektron di sp-nya adalah 7, berarti dia golongan 7A. Sedangkan yang Y juga berhenti di sp, total elektronnya adalah 5, berarti dia golongan 5A. Nah, 7A ini termasuk ke dalam non-logam, 5A juga termasuk ke dalam non-logam. Gimana konsepnya suatu non-logam ini akan menerima elektron agar oktet atau 8. Nah, yang X tadi kan dia golongan 7A, berarti agar 8 dia harus menerima 1 elektron. Sedangkan yang Y karena golongan 5A agar menjadi 8, maka dia harus menerima 3 elektron. Nah, untuk mengetahui bentuk molekulnya, kita prediksikan dulu rumus nyawanya. X tadi menerima 1 dan Y menerima 3. Untuk memprediksikan rumus nyawanya, kita akan silangkan angkanya. Jadi yang angka 1 ini akan menjadi miliknya Y, angka 3 akan menjadi miliknya X. Sehingga rumusnya adalah X3Y. Nah, dari X3Y, atom pusatnya adalah Y, di mana atom pusat Y ini mengikat X sejumlah 3, maka nanti VCPR-nya adalah AX3. Permasalahannya adalah kita menghitung jumlah pasangan elektron bebas, di mana jumlah pasangan elektron bebas itu rumusnya adalah jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI dibagi 2. Tadi atom pusatnya adalah Y, di mana elektron valensi dari Y ini adalah 5 ya, karena dia golongan 5A. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatannya ini adalah 3, dibagi 2, 5 kurangi 3 adalah 2, dibagi 2 adalah 1. Sehingga E-nya adalah 1. Nah, AX3E di sini bentuk molekulnya adalah piramida segitiga atau piramida trigonal ini ya. Oke, sehingga nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C. 8 diberikan struktur urasil sebagai berikut. Pernyataan yang tepat terkait reaktivitas gugus fungsi pada urasil adalah yang mana? Oke, jadi urasil ini bisa mengalami tautometri, atau tautometri ini adalah isomernya ya dari si urasil. Nah, di mana di sini kalau kita lihat gugus fungsinya, ini ada gugus CO, di sini ada C-nya. Nah, CO ini adalah gugus karbonil, atau lebih tepatnya dia adalah gugus keton karena gugusnya CO. Kemudian dia bertautan dengan gugus OH. OH ini adalah gugus alkohol, di mana kita tahu bahwa ketika gugus keton berubah menjadi alkohol, artinya ketonnya ini mengalami reduksi. Dengan kata lain, gugus karbonilnya itu dia dapat mengalami reduksi. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 9, senyawa fluorida dengan nomor atom 9 yang terbentuk dari 6C, 16S, dan 54Xe yang bersifat polar adalah yang mana? Polar artinya strukturnya dia asimetris. Nah, fluorida ini karena nomor atomnya 9, kalau dikonfigurasikan menjadi 2, 7 ya, artinya nanti jumlah elektron dari fluoridanya adalah 7. Nah, kita tinggal menentukan konfigurasi dari atom lainnya. 6S kalau dikonfigurasikan menjadi 24, artinya dia punya 4 elektron untuk C. Kemudian 16S 286, berarti S punya 6 elektron. Kemudian yang Xe 54Xe kalau dikonfigurasikan 28 18 18 8. Artinya Xe memiliki 8 elektron valensi. Nah, kita tinggal menggambar struktur Lewisnya dan kita tentukan mana yang asimetris.
CF4 kalau kita gambar struktur Lewisnya seperti ini. Nah, ini strukturnya simetris ya. Karena simetris berarti CF4 termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Kemudian pilihan B ada SF4. SF4 struktur Lewisnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada satu pasang PEB ya. Oke, dia berarti asimetris. Berarti dia polar. Kita simpan dulu untuk SF4, pilihan yang B, kemudian pilihan C ada XEF4 dengan struktur Lewis seperti ini. Nah, di sini XEF4 ada 4 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebasnya. Nah, ini dia strukturnya simetris. Karena simetris berarti dia non-polar. Kemudian yang D ada SF4, ini juga simetris karena atom pusat S mengikat 6 atom F ya, sama-sama atom F yang diikat. Berarti karena dia simetris, berarti dia nonpolar juga. Kemudian yang E ada XEF2, struktur XEF2 seperti ini. Ini dia strukturnya linear. Karena linear berarti dia simetris dan nonpolar. Sehingga nomor 9 yang polar adalah yang SF4. Pilihan yang B. Kemudian 10, jika KClO3 dipanaskan maka akan terurai menjadi KCl dan O2. Pemanasan 245 gram KClO3 dengan massa molekul relatif 122,5 akan menghasilkan gas oksigen sebanyak berapa? Oke, kita membuat persamaan dulu dari kalimat reaksinya. Di sini KClO3 dipanaskan terurai menjadi KCl dan O2. Menjadi seperti ini reaksinya, KClO3 menjadi KCl plus O2. Tapi karena kita membuat reaksi sendiri, kita akan setarakan sendiri. K di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1, Cl di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga 1, O di sebelah kirinya 3, di sebelah kanannya ada 2. 2 agar menjadi 3 berarti perlu kita kali 3/2. Nah, kemudian kita akan mencari nilai mol KClO3 dulu menggunakan rumus massa per mR. Massa dari KClO3 adalah 245, mR-nya adalah 122,5. 245 kalau dibagi 122,5 hasilnya adalah 2 mol. Nah, untuk mencari massa dari oksigen, kita akan mencari molnya dulu menggunakan perbandingan koefisien dengan rumus koefisien O2 per koefisien KClO3 dikali mol KClO3. Koefisien O2 adalah 3/2, koefisien KClO3 adalah 1, mol KClO3-nya adalah 2. Kalau kita hitung hasilnya adalah 3 mol. Nah, mencari massa rumusnya adalah mol dikali mR. Molnya adalah 3, kemudian ARO itu 16, karena O-nya ada 2, 16 kali 2 adalah 32. Sehingga 3 dikali 32 hasilnya adalah 96 gram. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang E. 11. Perhatikan reaksi 2Fe2S3 ditambah 3O2 plus 6H2O menjadi 4FeOH3 plus 6S. Jika 2 mol Fe2S3, 2 mol O2, dan 3 mol H2O bereaksi dengan sempurna, maka akan dihasilkan apa? Oke. Nah, kita akan MRS karena nilai mol reaktannya sudah ada semua. Ingat, dalam MRS yang sebelah kiri tandanya adalah dikurang. Kemudian yang sebelah kanan tandanya adalah ditambah. Oke, mol Fe2O3-nya adalah 2, O2-nya adalah 2, dan H2O-nya 3. Kita akan menentukan zat yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk Fe2S3 di sini molnya 2, koefisiennya 2, kalau dibagi adalah 1. Kemudian yang O2 di sini molnya adalah 2, koefisiennya 3, kalau dibagi adalah 2/3. Kemudian yang H2O 3, molnya koefisiennya 6, 3/6 atau setengah ya. Nah, di sini karena yang paling kecil adalah yang setengah, berarti yang akan habis bereaksi adalah yang H2O. Agar habis berarti nilai mol H2O di posisi R adalah 3. Kemudian untuk mencari mol yang lain kita menggunakan perbandingan koefisien.
H2O untuk koefisien 6 nilai molnya adalah 3, O2 untuk koefisien 3 berarti 1,5. Kemudian Fe2S3 karena koefisiennya 2 berarti adalah 1. FeOH3 koefisien 4 berarti 2 dan S koefisien 6 berarti adalah 3. Kita tinggal menghitung yang Fe2S3 2 dikurangi 1 adalah 1, yang O2 2 dikurangi 1,5 adalah 0,5, Fe2O3 strip ditambah 2 yaitu 2 dan yang S adalah 3. Kita tinggal cocokkan mana yang sesuai dengan pilihannya. Pilihan A, 3 mol Fe2OH3. Di sini FeOH3-nya molnya adalah 2. Sehingga pilihan A salah. Pilihan B, 2 mol FeOH3. Benar ya, di sini adalah 2 mol. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 13, pada reaksi MnO2 ditambah 2H2SO4 ditambah 2NaI menjadi MnSO4 plus Na. Ini Na2 ya, Na2SO4 plus I2 yang berperan sebagai oksidator adalah yang mana? Oke. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Dan pasti yang bertindak sebagai oksidator adalah zat yang di kiri panah. Artinya nanti NaI bisa jadi, H2SO4 bisa jadi, Mn4 plus jelas salah, I- jelas salah, MnO2 juga bisa jadi. Kita tentukan bilox masing-masingnya. Oke, MnO2 di sini bilox O selalu min 2 karena ada 2 berarti min 2 kali 2 yaitu min 4. Agar 0 berarti bilox Mn adalah plus 4. Kemudian untuk H2SO4 bilox O selalu min 2 karena O-nya ada 4 berarti min 2 kali 4 yaitu min 8. Bilox H selalu plus 1 karena hanya ada 2 berarti plus 1 kali 2 yaitu plus 2. Agar 0 berarti bilox S-nya adalah plus 6. Kemudian untuk NaI, Na adalah unsur golongan 1A sehingga biloxnya adalah plus 1. I berarti agar 0 yaitu min 1. Nah khusus untuk MnSO4, nah, SO4 ini adalah ion poliatomik yang muatannya selalu negatif 2, sehingga agar 0, Mn-nya adalah plus 2. Untuk Na2SO4, Na ini adalah unsur golongan 1A, biloxnya selalu plus 1, karena Na-nya ada 2 berarti dia menjadi plus 2. Kemudian O biloxnya selalu min 2, karena O-nya ada 4 berarti min 2 kali 4 yaitu min 8. Agar 0 berarti bilox S-nya adalah plus 6. I2 karena molekul bebas biloxnya selalu 0. Oke, kita akan menentukan dua unsur yang mengalami perubahan bilox. Di sini ada Mn ke Mn dan I ke I. Untuk Mn di sini kan biloxnya dari plus 4 menjadi plus 2 berarti dia turun. Kalau turun berarti dia reduksi, sedangkan yang I dari min 1 ke 0 berarti dia naik yaitu oksidasi. Karena di sini yang reduksi adalah MnO2, berarti nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang E. 14 pada persamaan reaksi redoks berikut yang belum setara, bilangan oksidasi Mn berubah dari mana ke mana. Oke, karena yang ditanyakan bilox Mn berarti yang saya cek hanya senyawa yang memiliki Mn, yaitu KMnO4 dan MnSO4. KMnO4 karena senyawa netral berarti sama dengannya adalah 0. K adalah golongan 1A sehingga biloxnya plus 1. O selalu min 2 karena O-nya ada 4 berarti min 2 kali 4 yaitu min 8. Nah plus 1 ditambah berapa dikurangi 8 agar 0 yaitu plus 7. Sedangkan MnSO4 seperti tadi, SO4 ini adalah ion poliatomik yang muatannya selalu min 2 ya, berarti agar 0 berarti Mn-nya plus 2. Sehingga perubahan bilox Mn-nya di sini dari plus 7 menjadi plus 2. Nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang C. 15 terakhir, hasil reaksi CH3CH2COOH dengan CH3CH2OH adalah reaksi apa dan menghasilkan apa? COOH di sini adalah gugus asam karboksilat, OH adalah gugus alkohol. Asam karboksilat jika direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester dan air dengan reaksi esterifikasi. Berarti yang salah di sini adalah pilihan yang E. Ini yang pilihan C dan D sama ya, ini esterifikasi. Oke, kita tinggal prediksikan hasilnya.
Nah, CH3COH ini ditambah CH3CH2OH, nanti kita tinggal salin CH3CH2COO-nya menjadi seperti ini. Kemudian H yang ada di CH3COH akan digantikan oleh CH2CH3 plus H2O. Nah, CH2CH3 ini adalah alkilnya, karena jumlah C-nya 2 berarti bernama etil. Kemudian CH3, CH2C-nya ini karena jumlah C-nya 3 berarti dia propanoat. Sehingga nomor 15 adalah esterifikasi dengan hasil etil propanoat, yaitu jawaban yang A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal prediksi TKA Kimia UTBK 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.